Warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Apa kedengaran Ustadz? Masuk. Kedengaran, Bu. Masuk. Merdu sekali. Masuk, Bu Dini. Masya Allah. Baik. Ya Allah, Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan mardo wardoan ahad ridho ar-ridho. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah dan kepada Bapak dosen kita yang telah hadir pada sore hari ini, yang mana seperti perkuliahan sebelumnya kita bertemu lagi dengan pelajaran studi Quran, yang pada sore hari ini makalah kita, ya, narasumber kita yaitu Ustadz Muammar Tasbih dengan subjudul beliau yaitu Amsal Ulumul Quran. Nah, langsung saja pada sesi ini kita terdapat 4 sesi. Yang pertama pemaparan dari beliau, kemudian yang kedua tanya jawab dengan 2 pertanyaan. Selanjutnya sesi ketiga tanya jawab lagi dengan 2 pertanyaan. Dengan masing-masing sesi langsung dijawab oleh Ustadz Muammar Tasbih. Nah, kemudian apabila ada Ustadz dan Ustazah yang lain ingin memberikan tanggapan, masukan, ya. Sesi keempat yaitu penutup, yang nanti mungkin akan ada penyampaian tanggapan maupun masukan dari guru kita, dari dosen kita Ustadz Muhyiddin. Baik, untuk sesi pertama, ya, kepada Al Ustadz Muammar Tasbih, pemaparan dan penyampaian beliau sudah kita nantikan. Kepada beliau kami persilahkan. Ustadz Bisma, terima kasih. Ustadz Bisma, langsung saja. Terima kasih kepada Ustazah Hardini. Semoga Allah memberkati kita semua dan merahmati kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru kita Kiai Haji Muhyiddin dan beserta teman-teman sekalian. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dan menjaga kita semua dari segala macam penyakit dan bahaya. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang Al-Amsal fil Qur'anil Karim. Pembahasan kita meliputi 3 hal, sebenarnya 4 ya, cuma saya simpelkan jadi 3. Pertama kita akan belajar tentang mencoba untuk memahami lebih dalam apa pengertian daripada Al-Amsal. Terus kita akan membedakan jenis-jenis daripada Al-Amsal beserta contohnya, karena dengan contoh insya Allah kita akan bisa lebih bisa memahami daripada jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah apa sih faedah daripada Al-Amsal ini. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian. Mungkin di telinga kita ya Al-Amsal itu sesuatu yang asing ya. Namun sebenarnya ketika kita belajar tentang Al-Quran secara mendalam, Al-Amsal itu banyak sekali di dalam Al-Quran, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita menggunakan Al-Amsal atau Al-Masal. Tanpa kita sadari loh ya, kadang kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya itu adalah Al-Amsal, ungkapan-ungkapan yang memiliki makna seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pengertian secara bahasa itu Al-Amsal itu adalah jamak, ya, jamak daripada Al-Masal atau Al-Misal atau Al-Masil. Kami tulis pakai bahasa Arab supaya lebih jelas ya tulisannya. Jadi kalau al-mislun itu seperti ana misluka fil khutbati, saya seperti kamu kalau khutbah itu seperti kamu. Nah, mislun itu pada hakikatnya artinya sama, mirip atau serupa. Sepadan maknanya dengan syabahun, syibuhun dengan syabihun. Nah, istilah Amsal ini sudah masyhur di kalangan Arab bahwa Al-Amsal itu adalah istilah di dalam kesastraan Arab. Jadi Al-Amsal itu adalah sebuah istilah. Jadi bukan tidak diterjemahkan secara
maknawi atau secara bahasa. Mungkin kita masuk ke pengertian secara ini. Untuk lebih dalamnya kita masuk ke pengertian secara istilah. Ini saya ambil dari pendapat Ibnul Qayyim dan insya Allah saya sependapat dengan beliau walaupun yang lain saya tidak berseberangan ya. Al-amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam suatu hukum. Nah, ini di sini ada garis tulisan miring, mendekatkan yang rasional kepada yang indrawi atau salah satu dari dua indera dengan yang lain karena adanya kemiripan. Mungkin agak susah ya menangkap apa sih yang dimaksud itu. Jadi kita memiliki dua hal, sesuatu mendekatkan, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Misalnya apa ya? Inilah, tongsis ini dengan ini sama kan? Mungkin ada yang mengatakan tidak, satunya merah, satunya hitam. Tapi kalau saya melihat dari segi panjang, pulpen ini mislu hadza, gitu ya. Sama pulpen ini dengan yang ini. Dari segi bentuknya panjang, sama-sama panjang. Gitu. Jadi kita di dalam Al-Amsal itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu ini pada satu hukum panjang saja, bukan dari segi warna. Kalau dari segi warna mungkin berbeda. Kalau dari segi fungsi berbeda jauh, akan tetapi ketika kita lihat dari segi bentuk sama-sama panjang, berarti pulpen ini mislu hadza, al-qalamu mislu hadza fituli, dari segi panjang, dari segi bentuk itu berarti sama. Tapi dari sisi lain mungkin berbeda. Makanya pengertiannya itu menyerupakan sesuatu ini dengan sesuatu yang lain dalam hukum. Hukumnya tadi bentuknya sama-sama panjang. Ataupun mendekatkan sesuatu yang rasional kepada yang indrawi. Berbentuk abstrak, tidak nampak, tidak bisa ditangkap oleh pendengaran atau penglihatan kita, tapi dengan ungkapan tersebut kita bisa menangkap dengan indera kita bisa menerjemahkan. Karena adanya kemiripan. Kalau yang ini tadi karena ada kemiripan. Contoh al-amsal yang mungkin sering diucapkan di dalam bahasa Indonesia dan ini juga ada di dalam bahasa Arab. Misalnya, kau adalah rembulan di dalam hatiku. Nah, seperti itu. Kan kalau mau dibilang rembulan di dalam hatiku itu sesuatu yang mustahil. Kau adalah rembulan, kan tidak mungkin. Tetapi kenapa saya mempermisalkan seorang istri itu dengan sebuah rembulan? Karena mungkin memiliki kemiripan. Kalau saya pandang dia kok wajahnya begitu bersinar, begitu cantik, membuat mata saya itu tak berkedip ketika memandangnya. Bak rembulan di malam hari. Nah, kita mempermisalkan wanita ini dengan rembulan. Itulah al-masal. Itu contoh kecilnya saja. Sebenarnya ada al-amsal di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kadang mungkin kita belum menyadari. Mungkin slide selanjutnya kita masuk ke contohnya biar lebih paham lagi. Ini ada beberapa kata dengan terjemahannya. Mungkin ini salah satu bentuk amsal, bukan satu-satunya, yaitu dari bentuk at-tashbih. Kalau nanti kita masuk ke pembagian daripada al-amsal itu terbagi menjadi 3. Nah, salah satunya itu adalah al-amsal al-musarrahah atau as-sarihah. Nah, itu salah satunya yang dibahas adalah at-tashbih majaz. Tashbih dengan majaz. Kalau ini misalnya, untuk mengungkapkan kau adalah seorang pemberani yang bahasa Arabnya anta syuja'un, kau adalah pemberani, itu biasa saja. Tapi kalau misalnya saya ungkapkan anta kal asadi fi syaja'ati, kau seperti singa dari sisi keberanian, maka ada nilai tersendiri yang dimiliki kata-kata tersebut yang bisa menggugah perasaan orang yang saya ajak ngomong. Anta kal asadi, kamu seperti singa. Ya jelas badannya tidak seperti singa, karena tidak berbulu seperti singa, tidak memiliki taring seperti singa, tidak berjalan di atas 4 kaki, tetapi di 2 kaki, di atas 2 kaki. Jelas banyak perbedaan. Tapi kalau dilihat dari
karena adanya kemiripan dari satu sifat yaitu asyaja'ah, keberanian, maka saya memperumpamakan dia dengan al-asad, yaitu singa. Maka boleh saya katakan anta kal asadi fish syaja'ati. Boleh juga saya ungkapkan anta mislu. Nah, ini pakai kata-kata mislu. Kalau pakai kata-kata mislu berarti itu nanti pembagiannya itu masuk kepada atas al-amsal al-musarrahah. Boleh juga yang saya katakan seperti ini, anta asadun fi syaja'ati. Kau adalah singa dari segi keberanian. Ketika saya mengatakan anta asadun, kamu adalah seorang singa, tidak mungkin kan akal kita menerjemahkan singa di situ secara bahasa, akan tetapi secara maknawi, artinya ada maksud lain kenapa saya menggunakan kata-kata al-asad. Intinya memperumpamakan dia, sesuatu yang pertama, orang yang saya ajak ngomong, dengan sesuatu yang kedua, yaitu singa itu, ada suatu hal yang menghubungkan, ada hukum, ada kemiripan. Kemiripan itu adalah sama-sama berani. Nah, sama halnya ketika ada Kiai Haji Nawawi, kalau tidak salah, beliau adalah seorang penyair, ketika mengungkapkan I love you, aku cinta kamu, itu sudah hal biasa. Tetapi kalau misalnya diungkapkan, beliau menyampaikan begini, kalau saya katakan, izinkan aku mencium sebutir debu di ujung sepatumu, itu adalah ungkapan yang sangat tinggi, yang memiliki makna sebenarnya aku cinta kamu juga. Nah, seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran pun ada hal-hal yang lebih dibandingkan itu. Ungkapan-ungkapan itu disebut dengan al-amsal. Ini hanya satu bagian kecil saja yang kita tampakkan di dalam slide ini. Mungkin selanjutnya, Ustaz. Nah, untuk selanjutnya maka kita akan belajar jenis-jenis al-amsal supaya lebih mengerti. Yang tadi itu, yang kamu seperti singa, kamu adalah seekor singa, itu masuknya di mana ini dari jenis-jenis al-amsal? Karena awal kali meminta judul ini atau melihat judul ini, saya kira pembahasannya hanya sekedar tasbih dengan majaz. Kalau tasbih dengan majaz, saya kira di buku ini sudah lengkap. Cuma ternyata al-amsal itu lebih dibandingkan hanya sekedar tasbih dengan majaz. Maka pembagian atau jenis-jenis al-amsal di dalam Al-Quran, menurut Manna Al-Qahtan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama al-amsal al-musarrahah, yang kedua al-amsal al-kaminah, yang ketiga al-amsal al-mursalah. Tetapi sebagian ulama tidak membagi menjadi 3. Ulama bahasa, mufassir juga tidak membagi menjadi 3, melainkan cukup 2 saja, yaitu al-amsal al-musarrahah dan al-amsal al-kaminah. Sementara al-amsal al-mursalah itu tidak mereka jadikan sebuah jenis daripada salah satu amsal. Kenapa? Itu akan kita jawab di akhir setelah pembahasan tentang apa itu al-amsal al-mursalah. Kita masuk sekarang pada pembahasan apa sih al-amsal al-musarrahah. Kalau sharih ada namanya talak sharih, cerai secara terang-terangan. Ada kata-katanya, aku ceraikan kamu. Soroha, artinya sama. Soroha itu secara jelas, terang. Ada kata-kata misal di dalam Al-Quran itu. Ada kata-kata masal. Pengertiannya al-amsal al-musarraha, sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz masal, atau sesuatu yang menunjukkan tashbih. Berarti menggunakan adatut tashbih seperti ka, terutama K dan yang lain-lainnya, tapi yang banyak itu adalah K. Salah satu contohnya adalah innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i. Ini ada perumpamaan dari Allah mempermisalkan bahwa kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang diturunkan dari langit. Ini dari sisi apa? Kan tadi memperumpamakan satu dengan satu karena adanya kemiripan, gitu ya. Hal yang pertama adalah al-hayatud dunya, kehidupan dunia, dipermisalkan dengan ma'in anzalnahu minas sama, yaitu dipermisalkan dengan hujan. Apa kemiripannya? Sama-sama sementara terjadinya. Gitu.
Saya kira bisa difahami sampai di sini ya. Al-amsal al-musarrahah. Tapi titik poinnya di dalam kata-kata tersebut, di dalam ayat tersebut ada kata-kata mithlun atau ada kata-kata tashbih dan banyak lagi contohnya yang lain. Seperti mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun, begitupun di surah Al-Baqarah, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Jadi kalau ada kata-kata mathal seperti itu, kemungkinan besar pembagiannya adalah masuk, berarti ada perumpamaan di dalam memperumpamakan satu hal terhadap satu hal karena adanya kemiripan di dalam suatu hukum yang menghubungkan. Kita kembali kepada contoh, saya ulang kembali, kenapa Allah mempermisalkan al-hayatud dunya seperti mator atau hujan? Karena kehidupan dunia itu diibaratkan seperti hujan, karena hujan itu terjadi hanya beberapa jam. Begitupun dengan kehidupan dunia ini sebenarnya sebentar sekali, jangan sampai tertipu. Nama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Ini masuk dalam contoh al-amsal al-musarrahah dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita masuk ke al-amsal al-kaminah. Nah, ini semua ulama mufassir juga setuju akan pembagian ini. Pengertian daripada al-amsal al-kaminah adalah perumpamaan yang tidak menggunakan lafaz misal, mislun, masal. Tadi kalau yang al-amsal al-musarrahah, titik poinnya itu adalah menggunakan kata-kata masal di dalam ayat itu. Namun di sini ada perumpamaan, tetapi Allah tidak menggunakan kata-kata al-masal, melainkan kata-kata itu atau ayat itu sejalan atau serupa dengan makna masal dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab banyak sekali al-amsal. Seperti di ujung yang tampil di layar kita, khairul umuri awsatuha. Salah satu daripada sekian banyak al-amsal yang dimiliki oleh orang Arab adalah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran, ada ayat-ayat yang sejalan dengan makna daripada ini. Dan itu lebih indah dibandingkan hanya sekedar khairul umuri awsatuha. Contohnya, ketika Bani Israel itu berselisih dengan Bani Israel yang sebelahnya itu, karena ada terjadi pembunuhan, Nabi Musa alaihissalam diminta untuk membuktikan siapa pembunuh daripada orang yang terbunuh ini, sehingga mereka diminta untuk menyembelih seekor sapi betina warnanya kuning keemas-emasan, tasurrun nazirin, yang enak dipandang dengan berbagai macam persyaratan. Salah satu hal yang diminta oleh Allah dari mereka karena mereka terus bertanya, salah satu sifat daripada sapi betina itu la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Artinya apa? Sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, melainkan pertengahan antara keduanya. Nah, makna daripada ayat ini atau ayat ini itu sejalan dengan masal, perumpamaan atau peribahasa lah. Peribahasa orang Arab yang berbunyi khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang paling tengahnya. Jadi tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Ya tengah-tengah itu. Kalau Ustadz Aminuddin dengar tengah-tengah itu udah paling adil itu ya memang tengah itu. La faridun wala bikrun awanum baina dzalik, itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 68. Contoh lain, ayat yang lain yang menunjuk yang maknanya itu semisal atau serumpun dengan khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah, itu wala tajhar bi salatika wala tukhafits biha wabtaghi baina dzalika qawama. Nah, ini jangan engkau keraskan suaramu ketika salat dan jangan juga terlalu rendah. Wabtaghi baina dzalika qawama. Tengah-tengah saja. Ini bukan berarti dalil ya. Bukan berarti dalil bahwa kita nggak boleh zikir suara keras. Karena ada beberapa golongan itu menjadikan ini
beberapa kelompok menjadikan ini sebagai dalil bahwa nggak boleh zikiran keras. Padahal ayat ini kalau tidak salah, mudah-mudahan benar dan Allah berikan petunjuk. Kalau tidak salah, turunnya ayat ini pada saat orang kafir, orang muslim itu masih minoritas di kota Mekah. Kemudian kalau misalnya kita berzikir dengan suara keras, sholat dengan suara terlalu keras sampai mereka dengar, nah kalau bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sangat benci pada orang Islam pada saat itu. Tapi berbeda dengan sekarang. Tetapi kenapa ayatnya masih ada? Yaitu permasalahannya kalau nanti suatu saat kita berada di suatu tempat yang mayoritasnya adalah orang-orang yang benci dengan Islam dan kita hidup di situ, dengar kita ta'awuz dan basmalah aja langsung diserang. Ya, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan ngangkat suara, jangan juga terlalu rendah, sedang-sedang saja, cukup kau yang dengar. Nah, begitu. Jadi kembali kepada kesimpulan bahwa al-amsal al-kaminah itu poinnya hanya sekedar masal. Ketika kalimat masal di dalam ayat itu tidak ada, maka itu di luar daripada al-amsal al-musarrahah. Masuk dia kemungkinan al-kaminah. Tetapi harus ayat itu sejalan dengan muwafaqah, cocok dengan al-amsal yang sudah memang ada di bangsa Arab ketika itu dan sampai sekarang. Dan al-amsal, perumpamaan-perumpamaan yang ada di orang Arab itu banyak sekali sampai sekarang, bahkan kita masih bisa membaca hal tersebut. Sebenarnya di buku banyak sekali contohnya yang mungkin kita bisa baca sama-sama. Saya berikan contoh yang lain seperti orang yang mendengar itu tidak sama dengan orang yang menyaksikan sendiri. Pepatah Arabnya atau ungkapan Arabnya itu seperti ini. Laisal khabaru kal mu'ayanati. Jadi kabar yang kita dengar tidaklah sama ketika kita menyaksikan sendiri peristiwa itu. Kita dengar suatu peristiwa, tapi berbeda halnya ketika kita hanya mendengar kabar itu sendiri dengan kita menyaksikan hal itu terjadi. Contoh di ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah 266, ketika Nabi Musa kalau tidak salah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta untuk melihat Allah bagaimana sih kaifa tuhyil mauta, katanya Nabi Ibrahim seperti itu. Ya Allah, perlihatkan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau itu menghidupkan sesuatu. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan sesuatu yang mati. Allah balik nanya, qala awalam tu'min, kamu enggak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya ini percaya ya Allah, tapi agar hatiku ini lebih tenang. Kenapa? Karena kabar, informasi bahwa Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati, itu kan kabar, informasi gaib yang datang dari Allah melalui malaikatnya datang kepada Nabi dan kita semuanya, bahwa Allah itu mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Tapi kita tidak pernah menyaksikan dengan mata kita. Maka Nabi Ibrahim pun meminta, bagaimana coba? Ya Allah, aku pengen lihat bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Maka di situ Allah memberitahukan kepadanya, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil 4 ekor burung, kemudian dicincang burung itu, kemudian dicampurkan, setiap bagian daripada burung itu diletakkan di 4 gunung, kemudian disuruh Nabi Ibrahim untuk bertepuk, burungnya itu pun datang dan dia kembali pada potongan-potongan yang memang itu awalnya seperti itu. Dengan menyaksikan seperti itu, Nabi Ibrahim tambah percaya dan semakin yakin. Maka di sini ayat ini itu sejalan dengan peribahasa atau ungkapan Arab yang berbunyi al-amsalnya orang Arab, yaitu laisal khabaru kal mu'ayanati. Nah, kita masuk, mungkin ini sudah cukup untuk penjelasan untuk al-kaminah. Kita masuk ke al-mursalah. Al-mursalah inilah yang menjadi beberapa khilaf di antara para ulama mufassir.
para mufassirin bahwa ada yang mengatakan ini menjadi pembagian yang ketiga, tapi ada yang tidak menyetujuinya. Kenapa? Karena pengertian daripada al-amsal al-mursalah ini adalah kalimat-kalimat yang bebas tanpa ikatan-ikatan tertentu. Kalau tadi kan yang pertama ada lafaz masalnya, innama masalul hayatid dunya, ada masalnya, ada kalimat itu. Kalau yang kedua tidak, tapi sejalan dengan peribahasanya orang Arab. Yang ketiga ini bebas, apa saja yang bisa kita gunakan sebagai ungkapan hari-harian. Makanya ada ulama yang mengatakan kalimat atau ungkapan-ungkapan ini tidak, selama itu dari Al-Quran, tidak boleh bebas kita gunakan selama bukan untuk kepentingan akhirat dan bukan untuk sesuatu yang sangat penting. Itu biasanya ini digunakan untuk menasihati orang. Jadi kalau pengertiannya adalah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz misal atau lafaz tashbih seperti adatut tashbih, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Seperti kisahnya Nabi, ini potongan ayat yang ada di surah Yusuf. Al-ana hashasal haqqu. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Contoh misalnya kita ada permasalahan di suatu kampung atau suatu tempat. Kemudian pengadilan, polisi dan lain sebagainya datang. Di akhir perkara itu jelaslah bahwa ini pelakunya. Maka kita ungkapkan ayat al-ana hashasal haqq. Jelaslah kebenaran itu. Maka kita mengungkapkan suatu ayat yang merupakan itu adalah masal. Ada yang membolehkan seperti itu. Kemudian contoh yang lain, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ada orang yang mungkin berbuat kebaikan, tetapi setelah berbuat kebaikan mungkin gajinya tertunda, kok nggak datang-datang gajinya, nggak cair-cair. Tetapi sebulan 2 bulan setelah dia udahlah, nggak dapat juga nggak apa-apa. Tahu-taunya cair. Apa yang kita katakan? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan suatu kebaikan melainkan kebaikan pula, gitu. Jadi ayat-ayat ini bisa kita pakai untuk mengungkapkan sesuatu hal, dan ini maknanya sangat dalam gitu, dan bukan hanya pada perkara-perkara tersebut. Contoh lain di dalam surah Al-Baqarah 120, dan banyak sekali yang orang Arab itu pakai ayat-ayat sebagai al-amsal dalam kehidupan sehari-hari. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi baik bagimu. Contoh ada suami istri, contoh ini ya. Ada suami istri, mungkin dia menilai bahwa istrinya kok begini banget, mengeluh dengan istrinya, tapi di sedalam suatu perkara istrinya tampil sebagai pembela untuknya, bahkan berani mati untuknya. Maka kita ungkapkan untuk orang itu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja kamu benci di suatu waktu istrimu, tapi hari ini kamu akan menyadari bahwa itu adalah istri yang terbaik untukmu. Dan masih banyak lagi sebenarnya, cuma ya itu tidak boleh sembarangan untuk menggunakan hal-hal ini kecuali untuk hal-hal yang bersifat akhirat atau hal penting sekali. Contoh yang kenapa orang itu misalnya ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh ini ada al-amsal al-mursalah. Contohnya misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada beberapa golongan. Dan semuanya golongan itu adalah golongan muslim juga, bahkan dibedakan hanya dengan organisasi antara kunut dengan tidak kunut, tapi kalau ini sudah selesai. Sehingga ayat yang yang sudah berdebat gitu kan, dan tidak ketemu jalan keluarnya, akhirnya mengungkapkan suatu ayat, lakum dinukum waliyadin. Itu sudah salah penempatannya. Lakum dinukum waliyadin itu antara kita dengan orang kafir, bukan antara kita sesama muslim. Terjadi khilafiyah kemudian mengatakan lakum dinukum waliyadin. Anda ini berdebat dengan siapa? Jadi penggunaan ayat itu sebagai al-amsal, ungkapan untuk kejadian itu tidak tepat. Dan ketika kita menggunakan ayat Quran itu untuk main-main, untuk hal-hal yang tidak benar, tidak tepat pada penempatannya, itu akan bisa menyebabkan dosa. Nah, mungkin sudah selesai kita pada pembahasan jenis-jenis al-amsal. Yang pertama al-amsal al-musarrahah, dan selanjutnya itu al-amsal al-kaminah, dan al-amsal tadi itu al-mursalah. Tapi ada beberapa perbedaan di al-amsal al-mursalah. Sekarang kita akan masuk kepada faedah al-amsal itu.
Ini ada 8, mungkin teman-teman sudah baca, kita mempersingkat waktu, tidak perlu saya baca. Langsung saja, Ustaz. Ustaz Bisma. Nah, nih. Saya simpulkan 3 ayat Al-Quran, 2 ayat ini. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yatafakkarun. Itu al-amsal kami buat untuk para manusia. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Supaya dia pakai otaknya untuk mikirkan ayat-ayat Allah itu. Jadi supaya kita menggunakan otak kita, mempekerjakan otak kita. Jangan sampai otak kita itu masih orisinil gara-gara tidak pernah berpikir tentang ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita memikirkan al-amsal itu, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal, sama artinya kami buat untuk manusia di dalam Al-Qur'an ini dengan berbagai macam al-masal, perumpamaan-perumpamaan, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Itu terjemahan yang saya ambil, tetapi kalau mau dilihat dari kata-katanya, tadzakkara yatadzakkaru itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran, kita fikirkan, kemudian kita ambil pelajaran, akan menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan semakin dekat kepadanya. Terus dengan cara apa untuk mencapai 2 hal tersebut? Ya ini, watilkal amsalu nadribu lihalin nas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan al-amsal itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut dengan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu yang bagaimana ini? Ya ilmu-ilmu, orang yang berilmu yang disuruh oleh Nabi, thalabul ilmi fardhatun. Yang fardu itu yang mana? Yang dituntun oleh Nabi, yaitu yang secara khusus yang ada di dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti ilmu yang lain itu salah dan tidak boleh. Tetapi ada baiknya ilmu-ilmu yang menjadi dasar itu menjadi penopang daripada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Sneha Senul, berkeladana. Ya. Halo, jaringannya buruk. Ya. Halo Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz, apa kedengaran suara Dini? Dengar Mbak Dini, dengar. Oh, iya. Ustadz Tasbih yang sepertinya mengalami trouble. Afwan Ustadz, keluar tadi. Bu. Enggak Ustadz.
tiba-tiba keluar. Tapi selesai sudah pembahasannya tadi. Ya, baik Ustadz Muhammad Tasmi, terima kasih banyak. Selanjutnya sesi kedua dan rangkap untuk sesi ketiga juga. Maka kita menerima 2 pertanyaan. Ya, silahkan apabila Ustadz dan Ustazah ingin mengajukan pertanyaan atau masukan ataupun tanggapan, silahkan. Ya, silahkan Ustadz dan Ustazah yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ustadz Sofyan silahkan. Terima kasih. Terkait dengan tema hari ini yaitu tentang Amsal ya. Iya Ustaz. Oh iya, makasih. Nah itu kan Amsal itu kalau dalam istilah bahasa Indonesia perumpamaan ya Ustaz ya. Iya. Nah yang ingin kami tanyakan itu kan memang banyak sekali istilah-istilah atau kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran itu, dan saya kira luar biasa Al-Quran itu kaidah-kaidah yang ada di dalamnya banyak menggunakan istilah-istilah perumpamaan. Jadi memang kalau kita awam ini kalau tidak memiliki disiplin ilmu tertentu mungkin bisa salah memahami atau salah menafsirkan dari ayat-ayat tersebut. Yang ingin kami tanyakan di sini Ustadz, kira-kira ilmu apa yang bisa menjadi dasar sehingga kita mampu memahami makna-makna atau perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, kira-kira apa hikmah dari istilah atau perumpamaan-perumpamaan yang tadi disampaikan oleh Ustadz yang ada di dalam Al-Quran itu bagi kita lah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ustadz Sofyan. Ya, apa langsung mau dijawab Ustadz atau satu pertanyaan lagi? Jawab dulu Bu. Soalnya anda bawa pulpen. Cek. Jawab aja Bu ya. Ya Ustadz, silahkan. Dasar kedisiplinan ilmu apa yang harus kita pelajari untuk memahami kayak misalnya Al-Amsal gitu Ustadz ya, Ustadz Sofyan ya, kurang lebih begitu pertanyaannya ya? Ya betul. Ya, mungkin ada yang secara tersusun itu harus kuasa ini, cuma kan salah satu kalau untuk membahas Al-Amsal saja, salah satu pembagian daripada Al-Amsal itu kan tadi Al-Amsal Al-Musarrahah. Kalau Al-Amsal Al-Musarrahah itu berarti kita belajar tentang tashbih dengan majaz. Kalau tashbih dengan majaz itu berarti kita temukan di dalam kedisiplinan ilmu disebut dengan ilmul balaghah. Tingkatnya itu al-bayan. Tingkatan kan ada al-ma'ani, al-bayan, al-badi'. Itu kalau al-bayan itu membahas tentang tashbih dengan al-majaz, ada juga al-kinayah. Lengkap di situ, tapi itu sasarannya hanya al-amsal al-musarrahah, Ustaz. Itu sepaham saya.
Tetapi sebelum masuk ke situ, kan banyak juga di perkuliahan itu dipelajari tentang balaghah begitu. Cuma ketika murid itu atau mahasiswa itu tidak memiliki dasar bahasa Arab berupa nahwu terutama dan shorof, ya entah kitabnya apa, mau nahwu wadhi, jurumiyah, imriti, alfiyah, yang jelas nahwu atau shorof. Nah, mereka akan kesusahan membahas atau mempelajari tentang ilmu balaghah tadi. Jadi sebelum sampai kepada ilmu balaghah, ini menurut pendapat pribadi ya, itu sebaiknya memiliki nahwu dan shorof. Nahwu dan shorof. Kalau sudah paham dengan hal itu, berarti bisa naik di tingkatan selanjutnya, yaitu ilmu balaghah. Ilmu balaghah pun ada 3 kitab di situ atau 3 pembahasan. Nah, kalau di Al-Amsal berarti kita masuknya di kitab Al-Bayan tadi itu, Ustaz. Kalau sudah masuk di situ berarti kita akan sebenarnya kita membahas tentang Al-Amsal Al-Musarrahah. Tetapi kalau kita masuk Al-Amsal Al-Mursalah dengan Al-Amsal Al-Kaminah tadi, itu lebih luas lagi nantinya. Tetapi perumpamaan-perumpamaan juga, tapi lebih bebas dia karena tidak ada kata-kata itu. Cuma karena ini kita adalah ulumul Quran, antum kan tadi menyampaikan bahwa untuk mendalami ilmu Al-Quran ya, dari segi Al-Amsal khususnya, itu pastinya ada, bukan hanya sekedar bahasa yang kita punya. Cuma saya tidak tahu persyaratan utamanya itu apa gitu kan. Dia harus tahu an-nasikh wal mansukh, dia harus hafal hadis sekian dan memahaminya. Banyak sekali. Dan dia harus paham qiyas, dan terutama kalau mau masuk di tafsirnya. Tapi kalau sekedar bahasa, itu saja jalurnya, Ustaz. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan lagi, untuk yang ini mungkin ada tanggapan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz, penjelasannya. Artinya Terus mungkin terus yang kedua tadi apa, Yus? hikmahnya, Ustaz. Oh, hikmahnya, Ustaz Bisma, tolong dimunculkan slide-nya tadi itu, yang faedahnya itu. Faedah daripada Al-Amsal. Faedah daripada Al-Amsal itu. Jadi, yang pertama itu, faedah, mungkin saya tampilkan faedah hikmahnya ya. Contohnya di sini, menampilkan sesuatu yang makul, rasional, masuk akal, dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera. Jadi, ada sesuatu yang abstrak tidak bisa ditangkap oleh, itu nomor 1, bisa ditangkap oleh indera kita, tetapi dengan kita menggunakan perumpamaan, maka itu, oh iya seperti ini ya. Saya tidak ngambil dari Al-Quran karena di sini ada ayat di 264, supaya lebih gampang saja lah kita ngambil Al-Amsal di luar daripada Al-Quran, yang dari konkret, yang makul menjadi sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Seperti misalnya, apa sih ya? Saya mencintaimu, cinta itu saya luas, seluas samudra. Kalau saya katakan luas kan, cinta saya luas, itu sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ini bahasa Indonesianya. Cinta saya ke kamu itu, cintaku untukmu itu seluas samudra. Itu saya mau mengungkapkan bahwa cinta itu luas. Luasnya kayak mana sih? Kan tidak ada bayangan. Masing-masing orang punya pendapat. Tetapi ketika saya itu, cintaku padamu itu seluas samudra, maka dia bisa menafsirkan, ih luas banget loh. Karena samudra itu bisa ditangkap panca indera. Luasnya samudra. Namun ketika saya mengatakan cintaku luas, ya sudah luas aja. Seperti nampan mungkin, seperti luasnya kelas kita mungkin. Tetapi ketika diungkapkan dengan sesuatu yang wah gitu, nah itu bisa ditangkap oleh panca indera kita. Dan banyak lagi mengungkapkan hakikat sesuatu yang tidak nampak, seakan-akan sesuatu itu jadi nampak seperti yang tadi. Menghimpun makna yang menarik dan indah dalam suatu ungkapan yang padat. Ini banyak terjadi di dalam Al-Amsal Al-Kaminah dengan Al-Amsal Al-Mursalah. Seperti tadi, asa antakrohu syai'an wa huwa apa tadi itu? Coba yang di belakang Ustaz itu. Al-Amsal Al-Kaminah itu seperti la faridun wala bikrun. Nah ini contohnya kan
ini kata-kata ini, dan dia kalau misalnya mengungkapkan sesuatu yang memiliki makna luas dengan kata-kata yang padat, itu berarti terkandung di dalamnya mencakup al-amsal al-kamil dengan al-amsal al-mursalah. Tapi saya lebih bisa memberikan contoh itu dari al-amsal al-mursalah. Misalnya tadi, wa asa an takrahu syai'an, yang slide selanjutnya Ustaz, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu. Ini kata-kata ini pendek, tetapi memiliki makna yang luas dan bisa diperumpamakan dengan kejadian-kejadian apapun. Gitu. Jadi mungkin kita berpisah dengan orang yang kita cintai, boleh kita katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja ini pahit kamu rasakan, namun Allah menyimpan rahasia dan hikmah di balik itu. Jadi salah satu hikmahnya begitu. Dengan kata-kata pendek kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan memiliki makna yang padat. Hal jazaa'ul ihsani al ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, itu kan kata-kata yang sudah masyhur. Termasuk lakum dinukum waliyadin, tapi kadang peletakannya itu peletakannya bagi yang pernah saya dengar kadang digunakan bukan pada tempatnya. Yang tepatnya itu ketika misalnya ada orang yang mengajak saya nih untuk masuk ke ajaran yang memang itu sesat, baik menurut Indonesia, MUI, tapi saya terus dibujuk, maka saya katakan lakum dinukum waliyadin. Maka saya mengungkapkan suatu al-amsal yang saya gunakan dalam ungkapan itu sebenarnya memiliki makna yang sangat padat. Nah, salah satu hikmahnya itu, dan banyak lagi tadi itu Ustaz, kalau diterangkan habis nanti waktu. Ya, mungkin mencukupi Ustaz ya, itu dan lain-lain sebagainya. Ya Ustaz ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Rasanya luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih atas pemaparannya Ustadz Muhammad Tasbih, dan kepada Ustadz Sofyan terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian masih lanjut untuk sesi pertanyaan. Silahkan Ustadz dan Ustazah yang ingin bertanya ataupun memberi masukan, silahkan. Kita masih membuka 2 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau bertanya ini Ustaz Muhammad Tasbih dan Ustazah hari ini. Tadi kan juga menyinggung bahwasanya untuk memahami amsal ini kan harus memahami nahwu sorof dan juga memahami tentang balaghah. Nah, kalau memang amsal ini harus memahami itu, dan dalam ilmu balaghah, dalam arti amsal ini masuk dalam kriteria balaghah yang apa? Karena dalam ilmu balaghah kan banyak ya. Jadi ada apa itu tasbih, apa itu ya? Bukan mu'amar tasbih ya. Tapi ada termasuk ini kan ada apa namanya tasbih tamsil. Nah, apakah masuk di situ atau ada juga namanya tasbih mursal kalau tidak salah itu ya. Ada beberapa dalam ilmu balaghah itu. Nah, apakah amsal ini juga bisa disebut ilmu balaghah, masuk dalam ilmu balaghah? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ustadz Aminuddin. Ya, baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Muhammad Tasbih. Silahkan. Terima kasih Ustadz Aminuddin. Sudah menguji. Jazakumullahu khairan. Kemarin waktu ke kampus. Betulan ini enggak paham Ustaz, betulan. Bukan menguji. Sebenarnya kemarin tuh saya penasaran sama Mbak Dini kok nggak datang waktu kita ketemu di itu kampus itu. Nah. Cek. Iya. Iya Ustaz. Jadi cek masuk ya suara saya. Kok jadi nge-lag di sini sih? Iya. Jadi begini Ustaz. Mohon maaf ini sekedar pengetahuan, ya apa sih pengalaman dan pengetahuan yang
sebatas itu yang kami punya. Jadi sepengetahuan saya, al-amsal al-musarraha yang tadi itu pembagian ini kan ada 3, al-musarraha, kaminah dengan mursalah. Al-amsal al-musarraha itu salah satu pembahasannya adalah tashbih. Nah, tashbih itu kan seperti yang contoh tadi, anta kal asadi. Itu kan ada kok saya lupa. Ada wajhus syabahnya, ada tashbihnya, al-musyabbah wal musyabbah bihnya. Al-musyabbahnya kan anta ka ada tashbih. Nah, itu masuk di bahasan itu dan di dalam Al-Qur'an itu ada. Seperti watil mana tadi? Innama masalul hayatid dunya ka ma in anzalnahu minas sama. Kan musyabbahnya adalah masalul al-hayatud dunya. Ka ada tashbih, ma'un anzalnahu minas sama'i itu adalah ma'in anzalnahu minas sama. Itu adalah musyabbah bihnya. Tetapi wajhu syabahnya di sini ditiadakan atau dimahzufkan, sehingga kita disuruh berpikir kok dipermisalkan dengan itu. Itu dibahas di dalam itu. Dan macam-macam tashbih itu banyak nanti, at-tashbih ad-dimni, at-tashbih at-tamsili. Terus kalau misalnya wajhu syabahnya dihilangkan, jenisnya apa? Kalau ada tuh tashbihnya tidak ada. Sepertinya anta syamsun, itu kan masuk dalam tashbih. Tapi dihilangkan ada tuh tashbihnya, wajhu syabahnya, jenis tashbihnya juga. Itu di dalam Al-Quran juga ada. Seperti misalnya masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari, itu ka ada tuh tashbih. Terus kemudian al-himar yahmilu asfara, itu adalah wajh musyabbah bihnya. Kemudian alladzina hummilut at-taurata summa lam yahmiluha, itu adalah musyabbahnya. Sebentar dulu nak, lagi kuliah, tunggu Umi. Ya, di situ sebenarnya ada, tapi kalau mau digolongkan masuk ke tashbih apa, itu kalau tidak salah masuk kepada at-tashbih ad-dimni, kalau tidak salah itu ad-dimni atau tidak at-tamsili. Nah, ketika tashbih itu pembahasan pokoknya tidak boleh lepas, tidak boleh hilang namanya musyabbah dengan musyabbah bihnya. Ketika salah satu dihilangkan, maka dia masuk kepada majaz. Itu juga masuk di dalam pembahasan al-amsal al-musarraha. Tetapi al-amsal itu bukan hanya sekedar majaz dengan, kalau majaz nanti kan ada al-majaz al-aqli, terus ada pembagiannya lagi majaz lugawi, pembagiannya ada lagi kalau dia al-majaz al-mursal dan lain sebagainya. Banyak pembagiannya di situ, cuma kita tidak bahas di sini. Tapi yang jelas itu masuk ke dalam pembahasan golongan al-amsal al-musarraha, karena pakai masal, kata-kata masal atau ada tashbih atau tashbih, ada perumpamaan. Nah, tapi bukan hanya itu, bukan hanya itu bahasan daripada al-amsal. Ada bagian-bagian yang lain seperti al-amsal al-kaminah dengan al-mursalah. Mungkin itu bisa mewakili Ustaz jawaban saya. Mudah-mudahan bisa memuaskan antum. Baik, terima kasih pemaparan dari Ustadz Muammar Tasbih. Untuk Ustadz Aminuddin, bagaimana Ustadz? Apakah cukup? Baik, cukup, bisa ditangkap. Artinya berarti amsal ini juga masuk di ilmu balaghah, ya, intinya kayak gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Aminuddin. Baik, kami buka satu pertanyaan lagi. Jika ada, ya, satu pertanyaan lagi. Ustaz dan Ustazah, jika ada. Tapi jika tidak ada, maka kami tutup dan akan dilanjutkan oleh dosen kita. Apakah ada Ustaz dan Ustazah? Baik. Kami rasa tidak ada.
Selanjutnya ya, mungkin ada pertanyaan? Baik, kami tutup untuk pemaparan pada sore hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Tasbih dan untuk Ustadz Ustazah ya yang sudah bergabung, yang sudah masuk Zoom, artinya kita perkuliahan pada sore hari ini. Kemudian untuk Ustadz tadi yang sudah punya, mohon maaf apabila dari saya pribadi sebagai moderator, kemudian pemakalah kami Ustadz Muhammad Tasbih, apabila ada salah kata mohon maaf ya. Dan setelah ini akan diambil alih oleh dosen kita Al Ustadz Muhyiddin ya. Tapi sebelumnya kami tutup dulu. Dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara masalah Amsal, memang ada banyak ya, banyak dalam Al-Quran. Seperti yang dikemukakan tadi dengan berbagai macam pembagian, dan tentu untuk memahami Amsal ini atau tashbih dalam ilmu balaghah ya, dalam ilmu balaghah ya, tadi dikemukakan dalam ya, dalam balaghah itu kan ada tiga bab ya, ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Dan ini biasanya dipelajari di pesantren-pesantren. Tapi tidak semua pesantren mempelajari. Kalau kami di Asadia ya, di Alia, belajar tentang ini, tentang balaghah. Walaupun biasanya tidak tuntas, tapi poin-poin yang mungkin ya penting pernah dipelajari. Termasuk di dalamnya adalah tashbih. Tashbih itu atau amsal itu ada musyabbah, ada musyabbabi, ada adatut tashbih, ada wajh syabah. Tentu setiap, saya kira itu rukun ya, rukun dalam amsal, rukun dalam tashbih. Tapi nanti ketika salah satu di antara rukunnya itu tidak ada, itu punya punya makna yang berbeda ketika salah satu rukun tashbihnya itu tidak ada. Saya hanya mengingat ya, umpamanya katakanlah biasa orang Bugis itu ya, kalau di Bugis ini biasanya orang tuanya itu memanggil atau menyerupakan anaknya dengan anjing ya. Kamu ini anjing. Nah, itu beda, kamu seperti anjing ya. Tadi ada harimau, asad ya. Sama halnya ketika kita mengatakan anta kal asadi dan anta asadun, itu beda. Ya, beda. Ketika kita mengatakan anta kal asadi, itu belum tentu sama. Tapi kalau anta asadun, itu tidak ada lagi perbedaan. Sama halnya ketika kita sandarkan kepada Muhammad, anta nurun ya, anta nurun fauqa nur. Tidak dikatakan anta kan nur, karena anta itu Muhammad, tidak ada lagi bedanya antara Muhammad dengan nur. Antara Muhammad dengan nur ya, anta nur, artinya tidak ada lagi bedanya. Apalagi kalau tidak ada wajh syabahnya. Wajh syabahnya itu adalah
persamaan antara musyabbah dan musyabbabi. Ya, kalau masih ada persamaannya berarti masih ada letak kesamaan. Kalau sudah tidak ada wajh syabah berarti tidak ada lagi perbedaan. Saya kira itu dalam ilmu bayan memang sangat bagus ya dipelajari, bagus dipahami karena mengantarkan kita juga untuk memahami sedikit-sedikit tentang Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nilai tertinggi memahami Al-Quran adalah nilai kebalagahannya. Nilai tertinggi memahami Al-Quran, kalau orang masuk pada wilayah nahwu masih di bawah ya. Kalau ada orang masuk di saraf masih di bawah, tapi kalau sudah masuk wilayah balaga itu sudah standar. Balaga itu kan balik sudah maksimal ya. Balaga itu kan maksimal ya. Kalau kita memahami Al-Quran secara balaga, maka itu namanya pemahaman yang maksimal. Ya, kalau masih nahwu, masih saraf, saya kira itu aspek kebahasaan. Saya kira di situ ya, disitulah pentingnya ilmu balaga. Nah, cuma barangkali yang saya berikan, walaupun tadi sudah dijelaskan ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini poinnya dalam tasbih ya, poinnya dalam sal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan hal-hal yang gaib kepada umat ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menggunakan amsal. Jadi saya ulangi, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin dalam tanda petik tidak rasional, tidak masuk akal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang bisa masuk akal, yang bisa dirasionalkan. Contoh ya dalam Al-Quran itu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang kan tidak mau menafkahkan hartanya. Ya, gimana kita menafkahkan harta? Maka ini kan tidak masuk akal kita memberikan harta kepada orang lain. Kita memberikan sedekah. Karena ini adalah hal-hal yang mungkin dalam tanda petik hal yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan hal yang konkret. Tadi ada kan hikmahnya. Allah mengatakan kamasali habbah. Habbah itu kan biji. Kalau kamu tidak percaya dengan sedekah tadi, coba lihat. Biji-bijian yang awalnya hanya satu biji, tapi ternyata setelah ditanam bisa menghadirkan banyak biji-bijian. Bisa menghadirkan banyak cabang. Hanya satu biji saja. Itulah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ambatat sab'a sanabila. Jadi sedekah dalam arti mungkin tidak bisa tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa masuk akal kenapa kita bersedekah padahal kita punya sendiri, maka Allah menghadirkan hal-hal yang bisa dirasionalkan. Sama halnya surga ya. Sama halnya surga, saya kira surga tidak mungkin, tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada yang pernah melihat. Karena tidak ada yang pernah melihat, maka Allah memberikan perumpamaan. Apa itu ayatnya ya? Basyiril ladzina amanu wa amilus annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nah, surga itu adalah, coba bayangkan ketika satu kampung itu tajri min tahtihal anhar. Rumah yang tidak dialiri air
itu neraka ya. Apalagi kalau airnya 4 sumber dalam Al-Quran kan, ada air tawar, ada air ini. Air rumah yang tidak atau kampung yang tidak ada airnya, saya kira itu bukan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Coba bayangkan ketika rumahmu yang airnya lancar 24 jam, itulah surga. Maka yang abstrak itu seakan-akan kita dikonkretkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih mudah memahami, oh ternyata yang abstrak begini. Ya, abstrak begini. Coba daraballahu matalan kalimatan thayyibah ya. Kasyajaratin thayyibah. Kalimatan thayyibah itu kan orang. Apa sih kalimatan thayyibah? Kalimatan thayyibah itu kan dipahami dengan kalimat tauhid. Apa sih itu kalimatan thayyibah? Maka Allah memberikan perumpamaan kasyajaratin thayyibah. Besi bisa belum dipahami. Kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama kuti ukulaha kullahin. Pohon yang bagus itu, kalimat tauhid itu bagaikan pohon yang akarnya masuk ke dalam dan ranting-rantingnya menjulang tinggi ke atas dan setiap saat memberikan manfaat. Itulah iman. Nah, jadi hal-hal yang abstrak tadi, ya, hal-hal yang abstrak tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada hal-hal yang konkret sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Mudah dipahami ya. Ya, mudah dipahami. Kalau mudah dipahami berarti mudah mereka mempercayai bagaimana hal-hal yang abstrak itu ya bisa dikonkretkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengkonkretkan sesuatu. Bagaimana bisa rasional dengan ucapan-ucapan yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam hikmah selanjutnya juga adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai-nilai kemujizatan dalam Al-Qur'an. Ya, segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, selanjutnya faedahnya itu adalah makna-makna yang indah ya, dapat padat dalam suatu ibarat yang pendek tapi jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ungkapan-ungkapan yang ringkas tapi sebenarnya bisa mengena ya. Bisa seperti tadi perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an. Yang jelas bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dan ini sebenarnya sangat-sangat membantu kita untuk memahami hal-hal yang abstrak dalam Al-Quran. Bahkan ada ulama tafsir itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adanya tasbih itu sebenarnya adalah untuk apa? Untuk orang-orang yang awam itu untuk memahami Al-Qur'an secara detail. Ya, memahami Al-Qur'an secara detail. Jadi itulah amsal. Jadi walaupun tadi dikemukakan ada yang sharih ya, ada yang kamin dan seterusnya. Ada yang hanya bisa kita pahami, oh ternyata ini adalah perumpamaan yang dalam kehidupan kita sering kita ungkapkan, tapi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa ternyata itu adalah amsal yang mungkin ada keserupaannya
dengan ungkapan-ungkapan yang ada dalam Al-Quran. Saya kira itu barangkali penjelasan saya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Cukup ya, saya serahkan kepada moderator. Saya serahkan kepada moderator, silakan. Mungkin lagi ini Ustaz, mungkin lagi ke belakang, geser ke belakang. Mungkin kita bisa akhiri pada pertemuan di sore hari ini dengan membaca doa bersama-sama, yaitu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih kepada terhormat Ustaz Farmahuddin Saki MTHI dan ilmu yang sudah disampaikan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dan terutama kepada Ustadz Muhammad Tasbih. Saya ucapkan terima kasih atas materi-materi yang luar biasa yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Dan kepada Ustadz dan Ustadzah semua, terima kasih atas waktunya. Semoga tetap dalam keadaan sehat, walafiat, selalu dijaga oleh Allah, diberi rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Itu saya terus mewakili moderator yang mungkin izin ke belakang. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf.